Bab 2071 Maaf mengecewakanmu, pedang panjang ini adalah artefak yang kuat. Muye mengambil napas dalam-dalam, dan niat pedang tirani bergoyang di seluruh tubuhnya. Di bawah pengaruh niat pedang, permukaan dekorasi di kuil hati ilahi benar-benar diukir dengan bekas pedang. Perasaan spiritual Muye sangat kuat, tetapi dia tidak hanya menggunakan keterampilan jiwa. Meskipun tidak langsung dan menakutkan seperti keterampilan jiwa, ia juga melatih keterampilan bela diri yang disebut pedang pemotong hati Wanshen. Pedang hati pemutus 10.000 dewa ini adalah keterampilan bela diri yang sangat kuat yang dapat mengubah sebagian dari kekuatan indera ilahi menjadi kekuatan penghancur. Napas dari alam Muye Fengmen meletus seperti banjir, dan kekuatan spiritual meraung, seperti badai yang melewati perbatasan, menyapu segalanya. Bersama dengan niat pedang tirani, itu dituangkan ke dalam senjata ilahi di tangan, Su Lingjian. Su Lingjian bergoyang seperti air. Pedang hati tebasan dewa segudang. Muye berteriak keras, pedang panjang itu menari, dan cahaya pedang Su Lingjian menabrak cahaya pedang Santian Yijian. Dengan keras, langit bergetar. Di langit di atas istana, kilat dan guntur, ruang retak, pemandangan kiamat. Pukulan Chen Ye dan Muye, secara tak terduga, secara langsung menggerakkan kekuatan spiritual surga dan bumi di dekat ibu kota dan hukum kerajaan. Energi kuat yang dipancarkan oleh keduanya melewati serangan satu sama lain, menghantam kedua sisi dengan keras. Muye, bersama dengan Bai Guang, dengan enggan mengaktifkan senjata suci dan menahan cahaya pedang yang tersisa, tapi bagaimana dia bisa menghentikannya? Ah! Muye menjerit lagi, seluruh orang terbang, dan ada bekas luka lain di perut bagian bawah, tetapi itu jauh lebih dangkal daripada dada. Namun, meskipun dia berteriak kesakitan, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Kekuatan pedang tebasan 10.000 dewa yang dia potong sama sekali bukan Chen Ye saat ini, di bawah pedang yang memotong langit, bagaimanapun, dia memiliki penindasan kultivasi, dan Chen Ye hanya menguasai pemotongan pedang. Langit hanya bagian dari pedang. Dan dia, Muye, ditebas oleh pedang Chen Ye ketika dia dipertahankan oleh artefak, jadi bagaimana dengan Chen Ye? Anda harus tahu bahwa ketika basis kultivasi mencapai keadaan penyegelan gerbang, fisik akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Hampir, seseorang dapat menganggap tubuhnya sendiri sebagai manifestasi dari Tao, dan memiliki kualitas fisik yang sangat kuat. Bahkan jika Muye tidak terlalu baik dalam hal kebugaran fisik, itu juga didasarkan pada standar kerajaan Tuhan. Jika didasarkan pada standar benua Lingu, kebugaran fisiknya bisa disebut surga menentang. Meski begitu, dia terluka. Bagaimana dengan Chen Ye, yang belum memiliki artefak pertahanan? Di bawah pukulannya, itu akan meledak menjadi kabut darah dan menguap dan menghilang, kan? Oleh karena itu, sangat berharga baginya untuk menukar cedera dengan cedera. Setelah dia mendarat, dengan seringai di wajahnya, dia melihat posisi Chen Ye yang juga dihancurkan oleh pedangnya dan menghancurkan meja hingga berkeping-keping. Benar saja, itu adalah darah. Banyak darah abnormal. Wajah Makino penuh dengan kebanggaan dan kegembiraan, dan ada begitu banyak darah yang tersisa. Masih hidup. Hidup keledai. Setelah begitu banyak darah ditumpahkan, pembangkit tenaga listrik masih akan mati. Fisik Chen Ye bisa lebih menakutkan daripada pembangkit tenaga listrik. Orang tingkat rendah yang penuh kebencian dan aneh ini akhirnya terbunuh oleh dirinya sendiri. Ini adalah akhir dari melawan kerajaan Allah. Muye melihat genangan darah dan penuh kegembiraan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Dia mengejek genangan darah dan berkata, "Semut rendahan, ini adalah akhir dari melawan kerajaan Tuhan kita. Sekarang, kamu hanya punya satu yang tersisa. Darah pantai, bisakah kamu tetap sombong seperti barusan?" Namun, dengan cara ini, itu sejalan dengan identitas Anda, dan semut berani dibandingkan dengan kerajaan Tuhan. Tetapi pada saat ini, Huang Eng tiba-tiba berteriak, "Tuanmu, hati-hati. Hati-hati." Muye menatap Huang Zong dengan bingung, apa yang dibicarakan orang tua ini? Tiba-tiba, Muye sepertinya mengingat sesuatu, dan ekspresinya berubah dengan liar. Pada saat ini, di belakang Muye, cahaya bulan yang lembut tiba-tiba beriak, dan sesosok muncul dengan aneh. Itu sebenarnya sosok Chen Ye. Pada saat ini, Chen Ye juga memiliki lubang darah seukuran kepalan tangan di perutnya, jelas dia terluka oleh pedang Muye. Namun, dengan kengerian fisik Chen Ye, cedera seperti itu tidak akan memengaruhi tindakannya. Yang lebih aneh lagi adalah Chen Ye entah bagaimana menyembunyikan pikiran spiritual Muye dan bersembunyi di belakang Muye dengan kain kasa debu bulan yang diberikan Sining kepadanya.
Suara dingin Chen Ye terdengar di belakang Mu Ye, maaf, aku mengecewakanmu. Pada saat yang sama, cahaya pedang dingin yang mengandung kekuatan mengerikan tiba-tiba muncul lagi seperti kilat yang melintasi alam semesta. Setelah Mu Ye mendengar suara ini, dia sangat ketakutan, dan seluruh tubuhnya tersentak, dan dia akan mengaktifkan perlindungan artefak. Tapi apakah sudah terlambat? Pada jarak ini, Makino bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengaktifkan senjata dewa. Dengan keras, sinar pedang Chen Ye menebas ke punggung Mu Ye. Fisik pembangkit tenaga penyegel pintu sangat kuat, tetapi, tidak peduli seberapa kuat, dapatkah dia menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan semua energi pedang ini? Secara alami, tidak mungkin. Pedang Chen Ye langsung menghancurkan Mu Ye ke udara, dan pada saat yang sama tubuh Mu Ye terbang keluar, dia mulai runtuh dan meledak di bawah energi kuat dari pedang menebas langit. Namun, yang aneh adalah tubuh Mu Ye benar-benar memancarkan cahaya darah yang aneh. Cahaya darah ini sebenarnya hampir tidak mempertahankan tubuh Mu Ye, mencegah tubuhnya meledak. Melihat ini, Chen Ye tidak bisa membantu mengecilkan pupilnya. Baru saja, ketika Mu Ye menggunakan ilmu pedang yang kuat, Feng Qing yang mengingatkannya bahwa Mu Ye menggunakan ilmu pedang yang mengubah akal sehat menjadi kekuatan penghancur. Ilmu pedang semacam ini sangat kuat dan mematikan, tetapi juga memiliki kelemahan, yaitu, jika tidak dibudidayakan secara ekstrim, setelah ahli bela diri menggunakannya, akan ada waktu singkat ketika indera spiritual gagal dan tidak dapat dirasakan secara normal. Chen Ye mengambil keuntungan dari ini. Dalam proses terlempar, dia menggunakan kasa debu bulan untuk menyembunyikan sosoknya, bersembunyi di belakang Mu Ye, dan memotong pedang fatal ketika dia ceroboh. Chen Ye berpikir bahwa pedang ini pasti akan membunuh Mu Ye, tetapi tampaknya tidak sesederhana itu. Cahaya darah merah yang memancar dari tubuh Mu Ye jelas merupakan cara yang sangat ampuh untuk menyelamatkan nyawa. Dari Gembala Kerajaan Allah. Setelah Mu Ye mendarat, dia memuntahkan seteguk besar darah, dan napas seluruh orang itu sedikit menurun. Tapi tubuh yang seharusnya runtuh sepenuhnya di bawah niat pedang Chen Ye benar-benar stabil, kecuali luka pedang ganas di punggung, tidak ada yang abnormal. Dia terengah-engah, seluruh tubuhnya terbungkus ketakutan, dan seluruh tubuhnya gemetar. Baru saja, dia benar-benar hampir mati. Jika tidak ada jimat darah yang ditanam untuknya oleh leluhur keluargamu, dia akan benar-benar dipotong oleh Chen Ye di bawah pedang. Yang berdiri di depannya, semut yang sangat dia benci, benar-benar membuatnya mengalami teror terbesar dalam hidupnya. Sekarang, dia benar-benar menyesalinya. Saya menyesal mengapa saya memprovokasi Chen Ye. Ketika Mu Ye menggunakan Wan Shen Heart Severing Sword, bukan karena dia tidak tahu bahwa Wan Shen Heart Severing Sword memiliki kelemahan kehilangan kesadaran untuk sementara setelah menggunakannya, tapi dia tidak peduli sama sekali. Mengapa? Karena, dari awal, Makino tidak menyangka Chen Ye bisa bertahan hidup di bawah pedangnya sendiri. Adapun Huang Zhongfeng dan Kaisar Jeuyu, mereka benar-benar terdiam, dan wajah mereka sangat jelek. Awalnya, mereka berpikir bahwa jenius kerajaan Tuhan, Makino, adalah pemenang yang pasti, tetapi dia hampir dibunuh oleh Chen Ye. Ini sepenuhnya merongrong kognisi mereka. Mereka berpikir bahwa Chen Ye, tidak peduli seberapa kuat, akan memiliki batas, tetapi siapa yang mengira bahwa Chen Ye terus-menerus menembus batas. Chen Ye menatap Mu Ye dan berkata sambil mencibir, penyelamatan hidupmu cukup bagus, tapi aku tidak tahu, berapa kali kamu bisa menyelamatkanmu. Bagaimanapun, dia menghadapi Mu Ye, dan dia menebas dengan pedang lain, dan cahaya pedang menebas langit bersinar lagi. Mu Ye menekan rasa takut di hatinya dan mengatupkan giginya dengan keras. Sekarang, dia tidak berani menggunakan pedang hati pemutus Wan Shen dengan mudah. Menghadapi cahaya pedang dari Chen Ye, dia tidak memiliki cara lain untuk menyerang, tapi, apakah itu berguna? Untuk Chen Ye, siapa yang menggunakan tubuhnya untuk melawan pedang para dewa? Untuk rencana hari ini, daripada serangan yang tidak berguna, lebih baik bertahan dengan seluruh kekuatanmu. Jenius kerajaan Tuhan, Mu Ye, yang awalnya tak terkalahkan, harus memadatkan kekuatan spiritualnya dan menuangkannya ke dalam artefak pelindung. Dengan ledakan, cahaya yang kuat ditembakkan, dan perisai cahaya Mu Ye hancur, tetapi itu juga memblokir pedang Chen Ye, tetapi, apakah ini sudah berakhir? Chen Ye mencibir. Saat ini dia mendapat dukungan dari beberapa kekuatan Feng Qingyang, jadi tentu saja tidak mungkin untuk berhenti. Pedang busuk binatang buas itu bergerak, cahaya dingin beriak, dan pedang yang menebas langit keluar lagi. Wajah Mu Ye menjadi pucat. Dia tidak terluka parah sekarang.
Dia telah melawan ilmu pedang kuat Chen Ye satu demi satu, dan tubuhnya akan segera kewalahan. Tapi, apa lagi yang bisa dilakukan? Dia mengubah kekuatan spiritualnya dengan gila, dan meridian yang rusak di tubuhnya meledak, tetapi Mu Ye hanya bisa menahan diri, memusatkan kekuatan spiritualnya ke dalam artefak pelindung, dan mengorbankan perisai cahaya lagi. Untuk sesaat, Huang Zhongfeng dan Kaisar Zhou Yu sedikit tercengang. Negara ilahi Mu Ye yang membunuh Lan Yufei dan Chu Xiao dalam satu gerakan, pada saat ini, berada dalam pertempuran total melawan Chen Ye. Arahkan angin. Bab 2072 sesuatu terjadi apa kerugiannya? Sederhananya, dia ditekan dan dipukuli oleh Chen Ye. Suara gemuruh terdengar terus-menerus di kuil hati Tuhan. Bahwa Mu Ye, yang sombong barusan, dipukuli oleh Chen Ye, darah di sekujur tubuhnya, hidungnya biru dan wajahnya bengkak. Putri ke-9, tetapi matanya yang besar berkedip, penuh kegembiraan. Dibandingkan dengan Makino yang menyebalkan, dia jelas berharap Chen Ye akan menang. Haha, Chen Ye mencibir pada Mu Ye sambil melambaikan pedangnya. Tuan mudamu, apakah Anda ingat apa yang Anda katakan barusan? Sampah harus terlihat seperti sampah. Tuan mudamu, saya tidak tahu, apakah Anda pikir Anda sekarang? Seperti apa ini? Dalam suara gemuruh, perisai cahaya putih menghilang lagi, dan Mu Ye tidak bisa tidak memuntahkan seteguk darah. Mendengar ejekan Chen Ye, Mu Ye hampir berteriak, sejak kecil, kapan dia menderita kerugian seperti itu? Jika keterampilan jiwanya tidak efektif melawan Chen Ye. Jika dia tidak meremehkan musuh pada awalnya, dia akan terluka parah oleh Chen Ye. Jika dia tidak mengendurkan kewaspadaannya setelah menggunakan pedang hati pemutus 10.000 dewa, dia diserang oleh Chen Ye. Hasilnya bisa sangat berbeda. Setidaknya, dia tidak akan malu seperti sekarang. Inilah celah antara Makino dan Chen Ye. Chen Ye, sejak dia menginjakkan kaki di jalan seni bela diri, dia sendirian. Dia telah melalui kesulitan dan rintangan, dan situasi putus asa yang tak terhitung jumlahnya. Mengandalkan kemauannya yang ulet, dalam situasi putus asa, dia telah merebut jejak vitalitas itu. Dan dia telah dipaksa untuk mati dan kemudian hidup dan dihancurkan. Butuh banyak lawan yang lebih kuat darinya untuk sampai ke tempatnya sekarang. Bisakah itu dibandingkan dengan seorang putra seperti Mu Ye, yang tumbuh dengan lancar di bawah perlindungan keluarganya sejak dia masih kecil? Meskipun keberuntungan Chen Ye memang tidak sebanding dengan orang biasa, tetapi tanpa pantang menyerah Chen Ye, kebanggaan Chen Ye, jika itu orang lain, dia masih tidak bisa seperti dia, sampai hari ini. Mu Ye melihat ke depannya, dengan senyum jahat di wajahnya, matanya menyala dengan niat bertarung, memegang pedang panjang, seperti seorang pemuda dewa iblis, matanya bergetar, hatinya bergetar, dan tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Sekarang, dia takut, sangat takut. Saya sangat takut sehingga saya tidak bisa bernapas, dan bahkan udara yang saya hirup ke paru-paru saya terasa menggigit seperti angin dingin di lapangan es. Sampah macam apa ini, orang-orang tingkat rendah macam apa di benua Lingwu mereka? Ini benar-benar berbeda dari apa yang dikatakan para tetua dalam keluarga kepadanya. Orang yang berdiri di depannya jelas-jelas iblis. Adalah monster. Kekuatan spiritual Chen Ye yang bergejolak menjadi tenang, mengangkat pedang panjang di tangannya lagi, dan menatap Mu Ye yang ketakutan dengan mata dingin. Mu Ye, di sisi lain, benar-benar putus asa. Dia mati-matian memasukkan obat suci ke dalam mulutnya. Pada saat ini, luka di tubuhnya sangat parah sehingga dia tidak bisa memadatkan kekuatan spiritualnya. Sebelum Chen Ye membuat pedang, dia membela diri. Apa? Melihat bahwa pedang busuk binatang Chen Ye akan jatuh, cahaya pedang yang menghancurkan langit akan menjadi pedang sabit dewa kematian yang sebenarnya. Ketika itu membawa kematian, kaki Mu Ye melunak, dan dengan bunyi gedebuk, dia berlutut di tanah. Di wajahnya yang lembut, kebanggaan dan penghinaan hilang, hanya kengerian dan ketakutan yang tersisa. Jenius kerajaan Tuhan, Mu Ye, sebenarnya di bawah tekanan kematian, hatinya benar-benar runtuh, dan dia berlutut di hadapan Chen Ye terlepas dari segalanya dan martabat dari apa yang disebut orang-orang dari kerajaan Tuhan. Ketika Huang Zhongfeng melihat adegan ini, dia bodoh, dia adalah seorang jenius yang sangat bangga dan sangat terhormat dari kerajaan Tuhan. Sulit dipercaya untuk berlutut di depan Chen Ye, seorang seniman bela diri yang beruntung, orang bisa membayangkannya. Namun, ini belum berakhir, Mu Ye benar-benar menangis kepada Chen Ye, maafkan aku. Chen Ye, itu salahku, kamu adalah seorang jenius dengan tanda, dan suatu hari kamu pasti akan memasuki kerajaan Tuhan. Anda tidak dapat membunuh saya.
Jika Anda berhasil memasuki kerajaan Tuhan, segel tidak akan lagi dapat melindungi Anda. Pada saat itu, Anda akan menghadapi seluruh gembala. Anda seorang pria yang cerdas dan tahu bagaimana memilih, bukan? Chen Ye mendengar kata-kata itu, wajahnya tenggelam, dan pedang busuk binatang buas di tangannya tidak bergerak. Huang Zhongfeng dan Kaisar Zhou memiliki pandangan harapan di mata mereka. Chen Ye dibujuk oleh Mu Ye dan menyadari kekuatan latar belakang Mu Ye, apakah dia tidak berani membunuh Mu Ye? Kesediaan Chen Ye untuk melepaskan Mu Ye, tidak diragukan lagi merupakan hal yang hebat bagi mereka. Jika Mu Ye benar-benar mati di kerajaan 9 tempat terpencil, tanah 9 tempat terpencil pasti akan menyebabkan masalah besar. Ketika Makino melihat ini, ekspresi ekstasi muncul di wajahnya, dan dia buru-buru melanjutkan. Chen Ye, saya minta maaf kepada Anda memang seorang jenius super yang layak dihormati. Begitu Anda memasuki kerajaan Tuhan, Anda pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Keluarga gembala saya sangat membutuhkan bakat seperti Anda, yang dapat membantu Anda. Dalam kerajaan Allah berdirilah teguh. Selama Anda membiarkan saya pergi, Anda akan mendapatkan manfaat besar. Aku berjanji, aku akan melupakan semua yang terjadi hari ini. Ingat saja kebaikanmu padaku, aku janji. Aku bisa bersumpah dengan hatiku. Pada saat yang sama, di mata Makino, kabut yang tak terlihat melintas. Butuh Chen Ye. Gembala mereka, yang paling dibenci, adalah Chen Ye, orang tingkat rendah yang tidak dilahirkan di kerajaan Tuhan. Bagaimana dia bisa membutuhkan keberadaan yang begitu rendah? Dan dia, Mu Ye secara alami, tidak akan melupakan penghinaan yang Chen Ye bawa hari ini, sumpah Daoxin. Dia adalah seorang kultivator jiwa, dan yang paling dia takuti adalah reaksi dari sumpah seperti itu. Apalagi, keluarga kuno dan kuat seperti keluargamu akan membiarkan Chen Ye menghina keberadaan keluargamu dan hidup di dunia. Bahkan jika Mu Ye tidak melakukan apa-apa, selama dia menceritakan semua yang terjadi hari ini, akan ada seseorang yang akan menangani Chen Ye untuknya. Selama dia bisa bertahan dan mendapatkan kepercayaan Chen Ye sekarang, dia pasti akan membuat Chen Ye membayar harganya. Pada saat yang sama, dia juga memanfaatkan waktu yang berharga ini, dengan putus asa berusaha untuk melarutkan kekuatan obat dan memadatkan kekuatan spiritual di tubuhnya. Dia menatap Chen Ye, menunggu jawaban Chen Ye. Namun, Chen Ye masih mempertahankan penampilan pedangnya dan tetap diam. Kilatan kejutan melintas di mata Mu Ye. Apakah Chen Ye, seorang idiot tingkat rendah, benar-benar dibujuk olehnya? Serius mempertimbangkan. Makino hampir tertawa terbahak-bahak. Namun, secara bertahap, jejak keraguan melintas di mata Mu Ye. Chen Ye, apakah kamu benar-benar berpikir? Mengapa dia samar-samar merasa bahwa keadaan Chen Ye sedikit aneh? Huang Zhongfeng dan Kaisar Zhou juga terlihat mencurigakan. Mereka memiliki lebih banyak pengalaman daripada Mu Ye. Pada saat ini, Chen Ye jelas tidak memikirkan hal sesederhana itu. Chu Ying menatap Chen Ye dengan cemas. Dia tahu Chen Ye dan tahu bahwa Chen Ye tidak akan pernah menjadi orang yang ragu-ragu karena beberapa kata Mu Ye. Karena Chen Ye termotivasi untuk membunuh, dia tidak akan pernah berubah dengan mudah. Misalnya, ketika dia menghadapi Wang Lin, Chu Ying tahu bahwa alasan mengapa Chen Ye tidak membunuh Wang Lin sebagian besar karena dia tidak ingin melukai dirinya sendiri. Jadi, sekarang Chen Ye seperti ini, pasti sesuatu terjadi. Di matanya yang indah, cahaya dingin berkedip, dan dia diam-diam melirik Huang Zhongfeng dan Kaisar Zhou di belakangnya. Jika bukan karena dia, ki dari keduanya samar-samar menguncinya, dan dia akan menembak Mu Ye dengan putus asa. Tidak ada yang memperhatikan bahwa saat ini, 9 putri memandang Chen Ye dengan mata hitam besar, penuh kecemasan dan kesedihan. Pada saat yang sama, wajah kecilnya tegang, seolah-olah dia sedang bekerja keras, dan daun-daun samar-samar melintas. Matanya, mangga. Pada saat ini, Chen Ye, yang telah memegang pedangnya diam, tiba-tiba mengubah wajahnya, dan dengan kepulan, sejumlah besar darah mengalir keluar dari 7 lubang Chen Ye dengan panik. Chen Ye mengguncang tubuhnya dan mundur beberapa langkah, napasnya tiba-tiba melemah.